Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wadihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wal waliyullah sahabat wa tabi'in wa ila yang mahrum bahkan haji kandung dan wasul sastra karunia wa ila rudan mahrum Bapak Ustaz Diwan Hadi Sultan maupun dan mukarri wa ila wahyu jami'ahul kudum dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di Korea Dusun Simbarjaya, Desa Allah Maghfirullah Walhamdulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian dinten sonten Jumat sore, ya alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadayana tiasa digerakkan deui ku Allah, tiasa dilempangkan ku Allah di dalam masjid ieu. Ya alhamdulillah itu merupakan suatu nikmat yang jika kita renungi berarti kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, para tabi'in as-sholihin. Lumayan orang sadayana, semoga orang sadayana dengan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kehidupan. Allah masih memancarkan cahayanya, cahaya-cahaya Muhammadnya di dalam dan di luar diri kita, sehingga kita masih dengan nafas ini, kita masih bisa merasakan nikmatnya oksigen. Masih dengan badan ini kita masih bisa merasakan nikmatnya untuk bergerak, nikmatnya untuk berjalan. Dengan telinga ini kita masih merasakan nikmat untuk mendengarkan. Dengan mata kita masih bisa merasakan nikmat melihat. Terkadang orang berpikir, pernahkah kita merenung dan merenungi tentang hakikat kehidupan ini? Yang kalau kita renungi secara mendalam, hakikat kehidupan ini sejatinya ya hanya satu, yaitu hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas mengapa kok Allah harus menciptakan manusia, menciptakan jin,
Kalau memang pendengaran ini sejatinya adalah datangnya dari Allah, kalau memang mata melihat ini sejatinya adalah penglihatannya Allah, lantas mengapa kita tidak bersyukur atas hidup kita? Yang mana hidup ini akan ada batasan waktunya. Ketika kita hidup di dunia ini ada batasan waktunya. Kalau sudah beralih dari dunia ini masuk ke alam akhirat, di situ sudah tidak ada batasan, alias hidup abadi selamanya. Cuman yang kita renungi, hidup kita nanti itu seperti apa? Apakah hidupnya itu nikmat atau tidak nikmat? Itu penentuannya pada saat kita masih hidup di dunia, selama ajal belum menjemput kita. Maka Allah menurunkan agama, yang dimana agama yang disempurnakan, yang menjadi penyempurna, yaitu Islam, itu sebagai petunjuk, sebagai jalan untuk kita bisa kembali ke Allah, yaitu dengan ajaran dinul haq ini kita ini dibukakan oleh Allah hidup yang sejati. Sekarang kita tanya, apakah hidup yang sebenarnya itu makan yang enak, tidur yang enak, harta yang banyak? Apa itu hidup sejati? Kalau kita bicara harta, jelas itu bukan milik kita. Secapek apapun diri kita mencari harta, tetap itu sifatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secapek apapun kita mencari nafkah, tetap itu semua tidak ada satupun yang kita miliki. Karena harta itu akan diambil oleh Allah kapanpun. Coba renungi lagi, apakah istri atau suami kita itu milik kita? Tidak, itu hanya teman hidup kita. Dan itu akan bersatu di akhirat kalau ketika hidup di dunia ini sama-sama sudah berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diajak untuk ma'rifat kepada Allah. Maka ajaklah ku anfusakum wa ahlikum naro, ajaklah dirimu dan keluargamu itu agar terbebas dari siksa api neraka. Jika ibu-ibu sudah mulai dipahamkan ilmu ini, maka sedikit-sedikit amalkan dan sampaikan secara perlahan-lahan kepada suami, kepada anak, dan mungkin tetangga atau orang tua. Ajaklah untuk terus melihat sejatinya yang berperan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kejadian apapun, kecil, sederhana, Pak, nggak apa-apa, panennya sekarang jelek. Wong semua itu yang nanam ke Allah, sing jadikan menumbuhkan ya Allah, nungebeaken dengan banjir ya Gusti Allah. Kemarin tuh saya lihat Manareja, seminggu sebelumnya itu masih mulai ditanam itu.
Terus kemudian hujan besar, kemarin saya lihat itu udah habis semua. Saya lihat lagi, besoknya lagi sudah ditanamin lagi, mulai diperbaiki lagi. Jadi memang hidup itu seperti itu. Jangan dijadikan kehidupan di dunia ini menjadikan hatimu lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisinya, itu sudah tidak ada dalam hati kita ketakutan. Tanamkan terus ini. Karena orang yang takut jalma nu masih ayak sieun berarti jalma eta encan percaya 100% ke Gusti Allah. Berarti 100% encan iman. Meskipun dewek ngaku iman, meskipun masih mengaku bertakwa, tetapi jika dalam hatinya masih ada ketakutan, esok si kumaha jalma kok gering bae erek neangan duit kumaha da arane ki gering itu lebih baik daripada kita langsung diambil oleh Allah tanpa diberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau orang yang masih belum yakin percaya 100% terhadap Tuhannya, bahwa Allah itu Sang Maha Pengatur segalanya, itu berarti orang itu masih cirinya masih ada ketakutan dan kekhawatiran. Maka Gusti Allah memberikan tanda kekasihnya yang menjadi kekasihnya Allah itu tandanya sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun, sudah tidak ada takut, khawatir dan sedih hati. Caranya gimana? Ya cuma satu, gelorakan terus adzikru bisiril asrar. Memang berat, tetapi jangan pernah menyerah. Dan jangan sedih ketika engkau gagal. Kok aku jadi sedih ya? Kok aku jadi nelangsa, masih ada takutnya? Ya jangan sedih. Jangan hanjakal cek Sundane ta. Aku sudah berusaha menerapkan sirul asrar, tapi kok kolo-kolo itu apa ya? Kadang-kadang kok aku masih muncul hati yang gelap. Kok aku masih sedih, masih takut, masih khawatir, masih nelangsa. Ketika perasaan-perasaan itu masih muncul, hatimu jangan hanjakal. Hanjakal itu berarti jangan nikmati saja. Kalau muncul rasa itu, netralkan lagi dengan adzikru bisiril asrar. Sing munculkan langsa ini, yang munculkan marah ini, yang munculkan sedih ini, datangi ya Gusti Allah. Terus kudu kumaha ya kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungi. Jika harta bukan punya kita, pasangan sejatinya ya bukan milik kita. Coba ada yang milik kita. Engkau yang anggap tangan ini, ya ini juga bukan tangan kita. Karena apa? Ini hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kepandaian, kepintaran, ilmu, amal, itu semua ya tidak ada yang kita miliki. Itu semua hanya dipancarkan tok sama Allah, itu cuma dipancarkan, jebret. Yang itu tidak boleh kita akui sedikit pun. Meskipun engkau alim, meskipun engkau sukses, meskipun engkau sugihnya melebihi Nabi Sulaiman,
tidak boleh ada sebesar zarah pun yang berhak engkau akui. Jika itu masih muncul di dalam hati kita, ada pengakuan dalam hati kita, itulah yang dinamakan kemusyrikan. Berarti kita masih menuhankan selain Gusti Allah. Wah, kalau gitu enak jadi orang yang nggak kaya ya Mas Wiki. Oh, nggak ada yang diakui, harta untuk boga, erek madang ge hese, duit bogo boro-boro simpenan tabungan emas, kendaraan boro-boro Mas Wiki, anu aya teh minus. Nges naon wae nu diharapkan dihadapkan Allah, ayo teruslah hati kita sibuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari bahwa kehidupan ini sejatinya ya cuman hidupnya Allah. Tidak ada hidupnya Vicky, tidak ada hidupnya Pak Presiden, itu ya enggak ada. Tidak ada hidupnya Pak Lurah, Pak RT, itu enggak ada. Jika engkau sudah duduk di keesaan di Ahad itu, maka di situ engkau akan muncul kasih sayang. Itulah jika kita renungi tidak ada satupun yang kita miliki. Termasuk ruh. Yang terakhir kan ruh. Tadi harta bukan milik kita. Jabatan bukan milik kita. Pangkat, harta, kepandaian, kepintaran, termasuk kesaktian yang kau akui, semisal aing teh bisa ngerubuhan pohon gedang di kadia jepret, ya elah segitu gengnya sombong lah minta ampun. Wah itu mah hesek Mas, untuk bisa gitu tuh mah ladang ketapak ngebleng dina bawah kolong kasur selama 3 tahun 3 bulan. Kalau nggak gitu mual aing bisa sakti siga kieu, subhanallah ya. Wong sak sakti-saktine gitu ke itu tetap sing merek ya Gusti. Aslinya itu sing menampilkan tuh ya Allah, bukan dari dirimu. Dan kalau gitu apa yang dibanggakan? Nggak ada. Baru bisa ngerubuhkan gedang guys, sombongnya minta ampun. Jin ibrit loh di zaman Nabi Sulaiman itu memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dalam sekejap mata, belum selesai sekejap mata tapi belum selesai mingkup gitu, itu sudah pindah. Itu diceritakan di Al-Quran. Itu jin ibrit, kesaktiannya seperti itu. Dan itu di bawah kendalinya Nabi Sulaiman. Aku kayak nggak sombong loh. Cuma merubuhkan gedang kok sombongnya, apalagi bisa merobohkan pohon ya. Sudah bukan zamannya lagi seperti itu ya Bu. Dulu orang berlomba-lomba pasang susu ya. Aya nama geus aya skincare geus teu kudu ya. Zaman baru itu mah wajar dah encan aya skincare. Maka ketika ilmu kesaktian aja bukan milik kita, ya sudah nggak usah disombong. Meskipun engkau dititipkan oleh Allah berupa karomah, bisa menyembuhkan orang, bisa menolong orang, tetap hatimu tetap kudu rendah hati, nyatakan itu sing kuasa ya Gusti Allah. Terus sebagai warga, sebagai umat, ya tetap deleen Allahnya. Jangan ada menuduh hatimu sing hebat itu manusia, jangan.
Makanya tak kasih suatu ilmu, nggak usah bingung-bingung ketika engkau dihadapkan suatu permasalahan gaib, bah itu santet, teluh, tenung. Biasanya orang kan dikit-dikit diruqyah. Nek orang yang meruqyahnya udah pulang, kumat lagi ya. Nah gitu nggih, Bu ya. Diruqyah sembuh, orang yang ruqyah pulang kumat lagi. Kenapa? Ya karena yang harus diruqyah itu ya diri kita sendiri. Yang meruqyah juga diri kita sendiri. Ruqyahnya apa? Dengan ayat Quran? Enggak. Wong jin itu lebih fasih, mohon maaf, daripada kita itu. Jin itu baca Qurannya jauh lebih fasih. Karena apa? Jin itu umurnya sudah melebihi kita dan sudah lahir sejak zaman dulu. Zaman Rasulullah turun Al-Quran aja sudah ngikuti, sudah ngintil Rasulullah, makanya lebih hafal, lebih fasih daripada kita. Yang tidak dimiliki jin itu apa? Al-dzikru bisiril asrar. Maka ruqyah yang paling ampuh, langsung saja engkau pancarkan sirul asrar dalam dirimu, yakini, nyatakan tidak ada yang memberikan manfaat dan tidak ada yang memberikan bahaya sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin ya ora bisa melukai, santet ya ora bisa melukai, teluh ya enggak bisa melukai, tenung enggak bisa melukai. Karena apa? Hatimu sudah menemui hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruqyah yang sejati. Bukan saya ngelarang jenengan minta diruqyah ke orang, enggak. Itu syariat. Tapi ingat, nek nama syariat, nek orangnya pergi, itu kambuhlah lagi. Makanya yang paling tepat adalah ruqyahlah dirimu dengan adzikru bisiril asrar, yaitu zikir yang terus menyatakan la haula wala quwata illa, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Gusti, pasrah total wes. Tidak ada dalam pikiranmu ini santet, ini teluh, ini diguna-guna orang, enggak ada. Yang kau sibuk pandang adalah Allah. Yang bisa mencabutnya pun ya Allah, yang mendatangkan ya Allah. Maka Bu, di dalam pasal yang ke-21 ini judulnya adalah meneliti celah diri sendiri. Sibuklah kita untuk meneliti celah. Celah itu kekurangan, kelemahan di dalam diri kita sendiri, daripada sibuk yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawufika ila ma jiba'anka minal uyub. Usahamu mengetahui apa yang tersimpan di dalam dirimu dari bermacam-macam celah itu lebih baik. Aduh, kini orang kayak masih sok sombong ya. Ini mahal loh Bu. Ayah orang diberek kesadaran ini mahal. Enggak semuanya loh. Jarang ada orang sadar hatinya bermasalah, hatinya sakit. Jarang. Aduh, gini aku masih suka pemarah. Gini aku masih suka sewa. Jarang. Sewa ya lanjut sewa. Dendam lanjut dendam. Sombong terus-terusan. Wong aing teh sombong cuma nyeritakeun. Anak aing geus kieu harta aing kieu. Teu sombong tak cuma nyeritakeun. Bedane maka mahal jika kita sudah geus diderek
kesadaranku Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pedulikan hingar-bingarnya dunia. Bah tonggone makin sukses, bah tonggone usahane makin laris, bah tetangganya taninya makin hebat sampai beli sawah deui. Gak usah. Hidup itu bukan tentang itu, tetapi lebih bagaimana meneliti hati kita sorangan. Daripada usahamu untuk mengetahui apa yang terhalang dari kamu berupa perkara-perkara yang gaib. Jadi zaman ayeuna teh lebih baik kita itu menyibukkan diri kita mengoreksi hati, membersihkan hati daripada ngulik ilmu perkara gaib, perkara kesaktian, perkara kehebatan, perkara karomah. Itu enggak penting. Karena yang menyelamatkanmu itu bukan itu. Kadang kita terpincut. Duh, sigana ngenah lamun jadi jalma bisa nambahan jalma. Cukup cicing ge duit geus datang sora. Tapi lamun dipikir-pikir deui tetapana kudu suwe, tirakatna unggal poe. Ngenah Bu. Macul sepoe 80, jeung belanja ge 100. Eta cukup diuke modal doa, modal cai geus menang jutaan ya Allah. Geus. Apapun perkara-perkara gaib itu tidak penting bagi si salik orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik engkau kerja keringat, lebih baik engkau kerja keras dan dekatkan hatimu ketika apapun, itu jauh lebih mulia di mata Allah daripada engkau sibuk mencari perkara-perkara gaib, mencari muntangan-muntangan gaib. Itu hanya akan semakin menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kelihatannya nikmat di awalnya, sengsara di akhirnya. Nauzubillah ini. Maka tirakat kita itu ya lebih baik untuk neangan celah, neangan kejelekan di dalam hati kita. Makanya tadi aku bilang mahal orang diberek kesadaran gini aing masih sombong. Sigana mulai jarang orang yang datang menanyakan, saya kok masih sombong ya, saya kok masih pamer, ujub. Ujub itu membanggakan amal ibadahnya. Itu orang yang ujub. Nah itu masih, mohon maaf, tertinggi itu adalah ujub. Karena ujub itu sombong yang sudah keterlaluan. Iblis aja dilempar dari surga gara-gara ujub, membanggakan dirinya, ibadahnya lebih baik dari Nabi Adam. Hati-hati. Makanya jadi orang yang makrifat itu negatif itu yang enggak boleh, berbuat buruk yang enggak boleh, berbuat baik ya juga tidak boleh dia boleh akui. Di dalam ilmu syariat kita dilarang berbuat jelek lah gitu ya. Dituntut untuk berbuat baik, enggak boleh negatif, harus positif. Di dalam thariqah engkau sudah mulai diajari untuk membersihkan hati-hati yang negatif dengan zikir-zikir, dengan puasa. Enggak boleh marah, enggak boleh
sewot, dendam, enet, benci, marah, dan sebagainya. Ini sudah harus dibuang. Di dalam hakikat yang baik-baik aja juga bukan nggak boleh dilakukan, nggak boleh diaku. Nah ini itu sudah masuk hakikat. Jadi lamun ibu-ibu jadi orang yang rajin ke masjid, jadi orang yang rajin sedekah, jadi orang yang sudah haji 5 kali, itu dituntut untuk mengenolkan dalam hatimu. Tidak boleh ada pengakuan sedikit pun. Karena apa? Itu akan memunculkan, jika ada pengakuan, akan memunculkan sifat yang namanya riya, pamer, takabur, sombong, sum'ah, ujub yang tertinggi. Ujub itu membanggakan diri. Lantas apa bedanya dengan iblis? Ayo, benar Bu? Makanya nek engkau dilakukan oleh Allah maksiat ya biasa aja. Maksudnya biasa itu hatimu ya enggak usah terlalu berputus asa. Ya nyatakan itu datangnya dari Gusti Allah. Syukur-syukur tidak dilakukan, tidak dijalankan oleh Allah berbuat maksiat. Kok Allah menjalankan dirimu menjadi ahli taat? Itu ya ujian, Bos. Jangan dikira Allah ngesayang dirimu, belum tentu. Bisa jadi itu suatu istidrat. Jika ketaatan itu didatangkan oleh Allah, tetapi hatimu masih muncul pengakuan, dan hatimu masih muncul akunya yang lebih baik dari yang lainnya, aku lebih soleh, aku lebih hebat, dan aku lebih alim, maka itu bukan lagi anugerah, tetapi itu suatu azab. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika orang sudah duduk di ma'rifat, ya sudah nggak ada pengakuan negatif, nggak ada pengakuan positif, ya nggak ada susah, senang, itu nggak ada takut, nggak ada bahagia, nggak ada nelangsa, ya nggak ada terlalu seneng. Itu biasa saja. Jadi hatinya itu diam, karena puncak ma'rifat itu adalah diam. Nek dia seneng, terlalu seneng, ya bakal ujub. Nek dia sedih, ya bakal menjadikan nelangsa. Mengapa kok bisa nggak muncul perasaan apapun? Karena hatinya sudah nikmat banget. Hatinya terus memandang Allah Subhanahu Ta'ala. Ora peduli kiri kanannya itu, tetangganya itu gimana, nggak peduli. Bukan berarti nggak berempati, enggak. Hatinya itu sudah nggak berpengaruh. Mau beli kulkas, beli sepeda motor baru, ya biasa saja. Motornya entek kadel Gusti Allah. Bagi orang motornya di atas mobil kadel dina korben nges. Hati nak langsung, aduh, eta mesti ladang kredit ya Pak. Namun untuk kredit eta mesti jual tanah. Kan langsung gitu pikiran. Bagi orang yang ahli makrifat, ya sudah biasa saja. Maka celah yang terdapat di dalam diri manusia itu banyak sekali. Misalnya penyakit riya. Riya itu pamer. Kadang pamer itu nggak terlihatkan sekali. Ya. Itu yang tahu hanya dirimu sendiri. Nek pamer itu berarti masih merasa memiliki.
Oh ini amalku, oh ini ibadahku, oh ini hartaku. Ada perasaan bangga kalau ada orang lain melihatnya. Bangga kalau kita dilihat orang bisa ahli taat, ahli harta, ahli ilmu. Ujub itu membanggakan amal. Kalau membanggakan amal berarti masih ayak pengakuan amal ibadah itu datangnya dari diri sorangan. Nah ini yang sulit Bu. Bagi orang-orang ahli syariat yang hanya inginnya di syariat saja, tidak ingin menerima ilmu dinul haq, mustahil bisa melepas sifat ujub ini. Karena ini sangat lembut sekali. Lembut, nggak kelihatan. Ntekadele ku jalma sejena nu bisa ngadele dirinya seorang. Oh lumayan. Sombong itu merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih alim, merasa lebih pandai, merasa lebih soleh, merasa lebih sugih. Nah, coba teliti, masih adakah sifat-sifat seperti itu di dalam diri kita? Daripada engkau sibuk menghabiskan waktumu untuk neangan karomah, neangan kehebatan, neangan kesaktian, neangan harta yang dari jalur yang tidak diridhoi oleh Allah, maka lebih baik engkau meneliti celah-celah yang terdapat dalam diri kita. Makanya sering tak kasih tips, sebelum tidur laksanakanlah bersih hati. Karena amal kita itu akan direkap sama Allah ya sebelum tidur itu. Dari bangun sampai sebelum tidur. Makanya sebelum direkap oleh Allah, bersih dulu. Sebelum tidur itu ya jangan langsung bleksek gitu, jangan. Renungi kehidupan kita seharian dari bangun tidur sampai sebelum tidur. Adakah amarah? Oh iya, aku tadi sewot. Meskipun sedikit, akui dan sadari dan kembalikan ke Allah. Sing gerakkan ya Allah, sing bersihkan ya Gusti Allah. Astaghfirullahal. Tadi saya kelepasan sewot kepada salaki. Bapakna erek mangkat gawe ya encan sarapan, ternyata gasnya beak. Nyuruh beli ke Teteh Iro, ternyata di Teteh Iro gasnya beak. Oh, si kayak dunia itu terasa tidak berjalan. Ereng mangkat gawe encan madang gas beak. Akhirnya sewot akhirnya untuk madang bapak anak berangkat gawe dengan membawa sewot. Ibunya di rumah ya sewot nggak jadi masak sampai malam seperti itu. Bapaknya pulang gawe encan aya madang kene. Aku gas kudune yang jauh. Itu nek suami istri tidak dikenalkan oleh Allah sirul asrar, dijamin pasti merasa siapa yang paling kuasa. Dasar pemajikan neangan gaskin kedai, masa kita kudu salaki. Gengsi dong aing. Rentengan gas. Itulah orang-orang yang hatinya belum tercerahkan oleh adzikru bisiril
asra. Nek sudah ya wis mak. Wong gawene kesawae santai iya. Nggih lah tak neangan sorangan. Oke, tenang. Kan lebih gagah jadi suami seperti itu ya. Daripada menyalahkan istri. Coba sebelum tidur itu renungi. Apakah seharian tadi aku punya dendam ke jalma? Termasuk mohon maaf sewot ke ayam lho. Kudu engkau istighfar. Jangan dibiarkan engkau tidur itu dalam keadaan masih memendam emosi. Komo pang tukang-tukang dengan salaki gara-gara gas beak sampai erek pinege masih tukang-tukangan jeng salaki ya Allah. Yes. Siksaan itu Bu. Mas, bagaimana kalau suami kita belum tercerahkan oleh sirul asrar? Ya dirimu dulu yang memulai. Minta maaflah terlebih dahulu ibu-ibu. Jangan mengharapkan bapaknya yang minta maaf. Siapa yang sadar, siapa yang sudah diberi kesadaran, itu nukudu hampurahe ulah nunggu salah. Emang gara-gara emak untuk beli gas di kamar ya bapak masuk urusan gas emak. Nah akhirnya Pak saya cuman gara-gara gas. Lamun gitu salahkan wae teteh hiro. Salahna gasna kudune nyetokna nu jenuh. Dak kumaha Mas tipu satna ge diberena sakitu. Oh berarti tandane itu tanda nek setiap keluarga itu wajib menerapkan sirul asrar. Nah, ingat Allahnya. Bapaknya diajari pelan-pelan Bu, dikenalkan. Ya, pertama ditahan, endingnya harus dikembali. Nah, ulah disimpan terus. Nek ditahan itu berarti masih nek disimpen nanti meledak, sing kalah malah fisik. Iya, bisa nyeri dada, nyeri beten, lemes. Lamun bertahun-tahunan menjadi penyakit kronis, sing darah tinggi, sing komplikasi, yaitu runtutannya dari situ. Nah, coba diteliti. Beneran ya. Maka mengajari orang suami itu tidak harus dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Loh, kok emakku sekarang jadi lebih sabar ya? Nah, kok tumben nggak gampang sewot ya? Kok tumben saya marah-marah malah senyum? Lalu bingung sendiri bapaknya. Gara-gara apa ya? Merek duit ente. Tapi kok sekarang luweh anteng ya. Oh, coba tak tanya. Apa sih Mak rahasianya? Kok sekarang jadi nggak kayak dulu lagi, gampang marah, gampang sewot, gampang dendam, mudah memaafkan. Ya kabeh itu apapun yang dihadapkan Allah wajib rohaniyah. Ini wajah tu wajahiyah, menghadapkan rohaniyah hanya kepada Gusti Allah. Wong sing gerakkan bapak marah ya Allah. Lalu bingung bapaknya girapen. Loh, kok bisa Allah menggerakkan saya? Loh, lah kalau Allah enggak menggerakkan jenengan, emang jenengan bisa gerak. Gituin sekalian. Nek bisa jawab, loh, aku nyatanya bisa gerak. Nah coba sekarang matikan jantungmu, bisa? Enggak bisa. Itu tandanya Allah menguasai sepenuhnya diri kita. Gitu. Ajari suami panjenengan dengan adzikru bisiril asrar. Contohkan dulu. Maka adapun perkara-perkara gaib itu
antara lain mengenai masalah takdir. Jadi jenuk jalma itu hayang bisa ngeramal, hayang nyahok masa depan, masa lalu, mengenai kekeramatan dan lain-lain itu nggak penting. Nggak penting babar belas. Karena yang penting bagi orang yang ahli makrifat terus golei kekurangan nih hati nih sora. Nah, makanya sebelum pindah itu diteliti. Oh, ini. Amalkan ya Bu ya. Coba rasakan apa bedanya hidup jenengan ketika engkau setiap sebelum tidur selalu bersih hati. Rasakan nanti bedanya. Hatimu akan lebih tenang. Tidak hanya marah, sedih juga harus engkau netralkan sebelum tidur. Takut harus engkau netralkan sebelum tidur. Kembalikan ke Allah. Kalau siangnya takut masalah besok kondangan dari apa dan sebagainya, sorenya mikir besok bayar cicilan dari mana, malamnya minimal hatimu sudah menetralkan, kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu. Syukur-syukur enggak nunggu malam, detik itu juga sudah engkau kembalikan ke Gusti Allah. Tergantung kecepatan jenengan dan kedekatan jenengan kepada Allah. Janganlah orang bermaksud dengan amal-amalnya itu untuk mengetahui perkara gaib. Jangan ibadah jenengan digunakan untuk mengulik ilmu gaib. Wis intinya gitu. Bagi orang makrifat itu enggak penting. Kenapa enggak penting? Karena yang paling penting hanya Gusti Allah. Mohon maaf jika engkau sibuk mengulik ilmu-ilmu gaib seperti itu, baik secara putih maupun hitam, itu sama-sama ada khodamnya. Nek hitam khodamnya ya jin yang kafir, nek putih khodamnya ya jin muslim. Tapi dua-duanya ini sama-sama penolong selain Gusti Allah. Nanti akan menjadikan Allah pasti akan minta tumbal. Meskipun kau dengan wiritan, dengan sholawatan, ben sakti, ben sugih, ben macam-macam, Allah mendatangkan khodamnya. Nanti endingnya adalah Allah meminta pertanggungjawaban. Mengapa toh ibadah yang harusnya untuk aku Allah malah engkau niatkan untuk selain Gusti Allah? Maka Allah akan minta tumbal. Wujudnya apa? Macam-macam terserah Allah. Bisa dikasih sakit, bisa diambil semua hartanya, bisa disiksa selama masih hidup, bisa diambil anak keturunannya, istrinya dan sebagainya. Itu ketika masih hidup di dunia, belum ketika masih di akhir disiksa keneh. Nauzubillah ini guys Bu, jangan engkau gadikan ibadah jenengan. Nek jenengan ibadahnya masih karena tendensi selain Allah, tingkatkan, bersihkan. Guys, nggak usah puasa hanya karena ben sugih, itu nggak usah. Daripada puasa lebih baik gawe. Ya bener. Daripada puasanya jenengan hanya untuk ben sugih, lebih baik kerja. Malah jelas bisa jadi kaya. Daripada engkau sholatnya hanya untuk mencari kesaktian, mencari dan sebagainya, itu ya lebih baik engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kamu orang yang mencari kebenaran dan jangan menjadi orang yang mencari kekeramatan. Tuh. Sesungguhnya jiwamu bergolak. Orang yang mencari kekeramatan itu hatinya panas, bergolak Bu. Karena apa? Ya karena antara iman dan khodamnya itu terus-terusan bertarung sebenarnya. Dan mencari keramat, akan tetapi
Tuhanmu mencari kamu dengan kebenaran. Padahal yang dibutuhkan Allah bukan keramatan, tetapi kebenaran hatimu untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dia ngenangan mbok bisi ya lah. Dulu waktu kecil atau selama muda, nah selama ngora pernah ngamal-ngamal ke ayeuna mah geus henteu heuh ayeuna. Bisi ya ki. Zaman masih ngora, zaman masih bareto, ada di jalur selain Allah. Kami himbau untuk segera dikembalikan kepada Gusti Allah. Akui di hadapan Allah dan pasrahkan kembali kepada Gusti Allah. Akui, aku dulu ya Allah, aku dulu punya raja, aku dulu punya jimat, aku dulu punya susu, akui saja. Aku dulu punya pusaka, aku dulu punya amalan-amalan, bacaan-bacaan, wiritan-wiritan yang kuniatkan selain Allah. Aku akui ya Allah, dan aku itu salah di mata Engkau, dan aku kembalikan semuanya pada Engkau. Kembalikan. Barangnya biarin aja di rumah, barang itu enggak penting. Yang penting hatimu sudah Engkau bersihkan dari dosamu terhadap kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangnya biarin aja, enggak masalah. Mau keris, mau apa, biarin aja. Enggak usah diapa-apain. Yang penting hatimu sudah melepaskan kemusyrikanmu terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu. Maka terakhir kami simpulkan, sudah jangan ragu lagi untuk masuk ke jalur tauhid. Jangan ragu lagi untuk membersihkan semua selain Allah, semua bersihkan dalam hati semua selain Allah. Apalagi kekeramatan, apalagi karomah, apalagi jimat, apalagi macam-macam itu, bersihkan. Sebelum ajal menjemput kita, sebelum engkau diberikan tubuh yang enggak bisa apa-apa, mohon maaf, lebih baik dari sekarang kembalikan kepada Gusti. Enggak perlu ketemu kiai, ketemu Mas Vicky, Mas tolong dibantu, enggak perlu. Engkau sudah dibekali sirul asrar, sudah tahu caranya, langsung saja kembalikan ke Gusti Allah. Paham ya Bu nggih? Paham ya? Ya itu. Dulu mah enggak kayak gitu saya Mas. Ya alhamdulillah. Bisi ayak keluarga, ayak saudara, ayak orang tua ya dituntun pelan, bisi hanjakal engkena. Lamun nungges, yang penting kumaha ayena segera tobat, segera kembali ke jalan Gusti Allah. Nu bareto mah Allah geus diampuni geus. Lamun daek ngakuan di harapane Gusti Allah. Itu ae. Enggak usah repot-repot cari kiai sana, kiai sini. Orang sana, orang sini, enggak usah. Wong semua itu la haula wala quwata illa, mereka pun juga enggak bisa apa sama. Sing bisa itu ya hanya Gusti Allah. Maka sekarang yang kita sibukkan terus meneliti kekurangannya diri sendiri. Enggak usah meneliti kekurangan orang lain, guys. Itu aja. Enggak usah meneliti, ini jalma tara ke masjid, enggak usah. Wong sing ke masjid belum tentu akhlaknya bagus, belum tentu. Bukan berarti enggak boleh ke masjid, enggak. Yang penting hati kita sama-sama sadar segala sesuatu itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah diberi oleh Allah ke masjid, sibukkan hatimu untuk meneliti kekurangan diri.
Oh mungkin sholatku masih ujub, masih riak, masih pamer, ingin dilihat orang, ingin dipuji, ingin diwahkan, ingin dianggap soleh, ingin dipandang mulia di mata orang lain. Itu bersihkan. Itu loh maksud saya. Gak usah engkau meneliti si Paijo, gak usah meneliti si Paikem, gak usah. Semua itu bagaimana pemberian Gusti Allah. Ayak nu diberek sholat di imam, ayak nu diberek sholat di masjid, ayak nu diberek sholat di sawah, ayak. Wong bapakna ke sawah kaya tetep bawa sangu ya Bu ya, ayak sejadah, ayak. Makanya ibu-ibu nek bawain bapaknya ke sawah itu jangan cuma makanannya, lengkap. Ayak cairna, ayak kejona, ayak sajadahna, ayak sarungna, masalah dipakai nggak dipakai ingken, insya Allah pasti dipakai. Sukan we gitu. Dan nggak usah ditanya tadi sholat nggak usah. Yang penting sudah kita siapkan semuanya. Itu nggih Bu nggih? Bisa dipahami nggih? Karena agama yang sesungguhnya itu bukan bagaimana sehebat apapun dengklak-dengkluke jenengan, bukan. Itu ya bagus, tetapi agama yang sesungguhnya adalah akhlak. Akhlak kepada Allah juga akhlak kepada manusia. Nek akhlakmu belum baik berarti dirimu belum sholat. Ke situ aja. Jangan mengaku sholat kalau akhlakmu belum baik. Wes. Jeru sisan, mohon maaf. Demikian, jika ini engkau anggap sebagai petunjuk, ya akan menjadi petunjuk. Jika engkau anggap ini sebagai pedang, ya akan melukai hatimu. Terserah jenengan. Saya enggak peduli. Insya Allah, semoga daerah Simbar, daerah Bener dan sekitarnya diberikan ridhonya Allah. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan hujan yang barokah karena sekarang musim hujan, dan dijadikan umat-umatnya umat yang sadar, umat yang takwa, dan juga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.